Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dengan nomor induk mahasiswa 4121059 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat saya Desa Rawalaku, Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan resume materi dari kegiatan sosialisasi pembelajaran tahun 2021. Peran visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul. 1. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. A. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. B. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. C. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. D. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. E. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. 3. Kiat sukses studi. A. Taat regulasi. B. Kenali diri sendiri. C. Motivasi tinggi. D. Bangun jejaring. E. Memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tidak kuper, baper, dan mager. F. Filosofi kupu-kupu. G. Banyak berdoa dan beribadah. Aspek akademik dan kemahasiswaan. Mahasiswa baru A. Jurusan Ekonomi Syariah sebanyak 193, Akuntansi Syariah sebanyak 144, Perbankan Syariah sebanyak 159, jumlah 496 mahasiswa baru. 2. Sistem akademik terpadu SIKADU. Input KRS, konsultasi dengan dospem, melihat jadwal presensi. 3. Dosen pembimbing akademik TPA. A. Merencanakan perkuliahan KRS. B. Melaporkan dan konsultasi hasil belajar KHS. C. Konsultasi akademik. D. Konsultasi tema atau judul skripsi. 4. Satuan kredit semester SKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. A. Ekonomi Syariah 146 SKS. B. Akuntansi Syariah 148 SKS. C. Perbankan Syariah 147 SKS. Semester 1-6 teori dan praktikum, semester 7 magang dan KKN, semester 8 skripsi. Bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. 1. Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Gedung pertama dibangun tahun 2017-2018 bertempat di Kecamatan Kajen dan Kecamatan Bojong, dilengkapi dengan CCTV dan restroom di setiap lantai serta alat pendeteksi asap. Lantai 1 ruangan untuk bidang akademik, lantai 2 ruangan untuk dekanan, lantai 3 ruang ujian dan kelas, lantai 4 ruang laboratorium. 2. Keuangan. Mahasiswa membayarkan uang kuliah tunggal atau UKT setiap awal semester. Ormawa dan UKM. 1. Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2. Sema Mahasiswa. 3. HMJ. 4. UKM. Selanjutnya, materi profil Prodi Ekonomi Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STEN Pekalongan. Visi dan misi ekonomi syariah. 1. Visi ekonomi syariah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. 2. Misi ekonomi syariah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. B. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. C. Mempelopori dan ikut berperan aktif
aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. D. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan prodi ekonomi syariah. 1. Menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengujian dan riset ilmiah. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. 4. Terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Profil lulusan ekonomi syariah. A. Praktisi ekonomi syariah. Mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan syariah, bank maupun non-bank. B. Entrepreneur ekonomi syariah. Mahasiswa dapat mengembangkan bakatnya sebagai seorang wirausahawan. C. Analis ekonomi syariah. Mahasiswa akan melakukan analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada. D. Menjadi peneliti muda, di mana nanti lulusan program studi ekonomi syariah mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kurikulum program studi ekonomi syariah. Beban SKS kumulatif berdasarkan Surat Keputusan Pekan FEBI IAIN Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kurikulum KKNI FEBI IAIN Pekalongan. Mata kuliah utama 131 SKS, mata kuliah pilihan atau peminatan sebanyak 15 mata kuliah pilihan atau peminatan sebanyak 15 SKS. Total SKS yang harus ditempuh adalah 146 SKS. Sebaran mata kuliah. Pada semester 1, mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS. Pada semester 2 dan 3, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS. Pada semester 5, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sejumlah 23 SKS. Pada semester 6, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 22 SKS. 22 SKS tersebut sudah termasuk dalam mata kuliah pilihan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah, yaitu 1. Peminatan ekonomi pembangunan Islam, 2. Peminatan ekonomi bisnis syariah, 3. Peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan mahasiswa wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan atau peminatan. Sedangkan pada semester 7 dan 8, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPI, KKN, dan skripsi. Tips lulus tepat waktu. 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester. Agar mahasiswa mampu lulus tepat waktu dalam 8 semester, maka mahasiswa harus dapat memaksimalkan jatah setiap semesternya. Dikarenakan pada kurikulum program studi ekonomi syariah, rata-rata SKS-nya 24 SKS. Mahasiswa dapat mengambil jatah SKS dengan maksimal atau setara dengan 24 SKS dengan cara IP yang mahasiswa peroleh sebesar 3,5. Dengan mendapat jatah SKS yang maksimal setiap semesternya, maka mahasiswa akan mampu lulus tepat pada semester 8, bahkan pada semester 7. Strategi belajar di perguruan tinggi. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan. 1. Kuliah investasi masa depan. 1. Knowledge pengetahuan, 2. Skill keterampilan, 3. Teknik 4. Attitude sikap, 6. Experience pengalaman. 2. Beda kuliah dan sekolah. 1. Tanggung jawab lebih besar, 2. Jumlah ujian lebih sedikit, 3. Nilai lebih tegas, 4. Kecepatan mengajar lebih tinggi, 5. Tugas tidak selalu diperiksa. 3. Cara belajar. A. Memahami cara belajar. Strategi belajar visual. Gunakan gambar, peta, atau grafik.
Visualisasikan materi dalam benak, pahami materi lewat bacaan atau gambar, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori, dengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal. Seusai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Strategi belajar berkelompok, pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, tanya jawab pengerjaan bukan sekedar jawaban, rutinkan belajar bersama. Strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. 4. Kiat membaca efektif. Metode membaca, survei, question, read, record, review. 5. Menyimak dengan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif. Jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan hal buruk, ingatlah yang pantas diingat. 6. Teknik mengingat. Grouping, gunakan irama, gunakan singkatan, visualisasi, kata kunci. 7. Strategi menghadapi ujian. Cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok, terapkan hal-hal untuk mengikuti ujian. 8. Sumber penting. Perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, catatan kuliah terakhir sebelum ujian. 9. Menjalani ujian. Perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah dulu, redakan tegang. Jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang, cerdas, garis bawahi inti jawaban. 10. Setelah ujian, periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian. Nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas absen dan keaktifan. 11. Langkah-langkah menulis. Memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. 12. Memahami materi. Pahami deskripsi tugas, cocokkan siapa calon pembaca, percaya referensi. 13. Menulis draft. Brainstorming, mulai di mana saja, jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir, jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri, lupakan draft untuk sementara. 14. Seni presentasi, public speaking, pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar membacakan, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tak perlu. 15. Penyampaian materi, gunakan ilustrasi dan animasi, tampilkan inti saja, buat semudah mungkin untuk dimengerti. Quotes, jadilah orang tangguh, efektif dan produktif, maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Etika mahasiswa berkomunikasi berbusana. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara, tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Hal yang harus diperhatikan saat mengirim chat kepada dosen. 1. Tulis identitas diri. 2. Tuliskan tujuan. 3. Mengucapkan terima kasih, tolong, mohon maaf. Etika pergaulan di lingkungan kampus. 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. 3. Mengetahui, memahami, dan melakukan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. 4. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, dan kakak tingkat. 5. Saling menghormati dan menghargai. 6. Bertutur kata dan berperilaku sopan dan baik. 7. Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. 8. Bersedia menerima sanksi atas kesalahan yang telah diperbuat. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. 1. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademika, golongan antar pelajar yang harus menjaga citra akademik. 2. Biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. 3. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas. 4. Jika tidak berkenaan berjabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. 5. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan selama mahasiswa. 1. Saling menyapa. 2. Jangan mengolok-olok teman. 3. Jaga citra sebagai insan terpelajar. 4. Jangan menyapa teman dengan julukan yang tidak disukai.
5. Saling menghormati. 6. Segera minta maaf jika berbuat salah. 7. Saling tolong-menolong. 8. Saling mengingatkan. 9. Jangan membeda-bedakan teman. Kiat menulis karya ilmiah. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. 1. Animisme dan dinamisme. 2. Berpikir logis dan filsafati. 3. Agama dan kitab suci. 4. Real and cross. 5. Tokoh berotoritas. 6. Pencitraan. Bentuk-bentuk karya tulis. 1. Makalah. 2. Artikel. 3. Skripsi. 4. Tesis. 5. Disertasi. Menemukan ide menulis. 1. Mengamati. 2. Membaca. 3. Diskusi. Menghindari plagiasi. 1. Pakai quote. 2. Parafrase. Membuat kalimat sendiri dari pemikiran orang lain. 3. Summarize. Meringkas. Keterampilan menulis. 1. Rajin berlatih. 2. Menggunakan referen manajemen. 3. Menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. 4. Menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Ciri paragraf yang baik. 1. Unfric. 1. Ide pokok dalam satu paragraf. 3. Concern, terkoneksi dengan paragraf sebelumnya atau sesudahnya. 3. Relevan, paragraf mendukung dari tujuan tulisan tersebut. Cara menulis paragraf dengan baik. 1. Topic sentence. 2. Supporting. 3. Adding details. 4. Concluding sentence. Kita dapat menyatakan tulisan menggunakan tabel, diagram, atau menggunakan tulisan langsung. Setelah saya melihat berbagai ormawa dan UKM yang ada di IAIN Pekalongan, saya tertarik untuk mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan dan UKM PMI. Sekian materi resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.